Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Bapak Andi Rofi SPD. Ya, kali ini kita akan berada di mata pelajaran profil Pancasila di materi yang kedua ya. Nah, jadi di sini pada intinya di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbisnis di era di era digital ini ya. Baru yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi sebuah hoax. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya apa itu bisnis ya. Lalu bagaimana ya cara melakukan bisnis dengan benar di era digital yang seperti ini. Lalu pernahkah kalian mendengarkan suatu berita ya? Dan yang terakhir, apakah kalian mengetahui berita tersebut benar atau tidak? Nah, jadi keempat pertanyaan ini ya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Ya. Jadi sebuah bisnis itu ya. Nah, jadi sebuah bisnis itu adalah di mana kita akan melakukan suatu usaha ya. Jadi bisnis itu juga bisa dikatakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan atau individu ya, yang biasanya menyediakan barang atau jasa. Nah, dengan maksud mendapatkan sebuah laba atau untung. Nah, jadi bisnis itu bisa kamu lihat ya di sekitarmu itu banyak banget ya bisnis itu ya. Mulai dari bisnis kecil sampai bisnis yang skala internasional. Jadi bisnis kecil itu di sekitar kita tuh contoh-contohnya itu ya seperti warung ya. Warung di sekitar rumahmu. Terus ya pengusaha kecil seperti lele jual bakso atau lele tek-tek yang sering kamu beli tiap malam kalau kamu lapar ya kan. Atau pangsit pocong ya kan yang ada di daerah di sekitar dam. Oke. Itu termasuk contoh-contoh sebuah bisnis ya. Nah, jadi dalam sebuah bisnis itu ada pelaku-pelakunya ya, ada pelaku-pelaku bisnis. Nah, di sini ada 4 pelaku bisnis ya. Jadi pertama tuh adalah entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, yang kedua adalah user atau pengguna atau seorang konsumen. Yang ketiga adalah investor ya. Dan yang keempat adalah business partner atau supplier atau vendor. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu ya. Jadi entrepreneur atau pengusaha itu adalah seorang yang paling vital ya dalam suatu bisnis itu ya. Jadi dia yang paling berpengaruh dalam suatu berjalannya suatu bisnis ya, entrepreneur ini ya. Nah, terus tanggung jawabnya juga si entrepreneur ini jangan mengira seorang pengusaha itu pasti lah untungnya banyak dan segala macam, tidak. Itu yang ada di covernya aja, tapi yang sebenarnya terjadi adalah si entrepreneur ini ya dimana tanggung jawabnya sangat besar ya. Jadi pertama memenuhi hak-haknya pegawai, yang kedua menjalin hubungan dengan investor, lalu dengan menjalin hubungan juga dengan mitra bisnis ya kan. Selanjutnya juga dia yang mengatur bagaimana jalannya suatu bisnis atau mengawasi dalam jalannya suatu bisnis tersebut. Dan juga ya jadi karena entrepreneur ini ya, jadi karena pengusaha ini juga suatu bisnis itu berjalan dengan baik tergantung dengan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh si pengusaha ini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah user atau dalam kurung pengguna atau konsumen. Ya, jadi user itu adalah
seorang pengguna ya dari suatu jasa atau produk atau barang yang kita pasarkan. Nah, jadi suatu usaha atau bisnis itu ya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada si user ini ya. Karena tidak ada user, maka bisnis ya akan bangkrut karena nggak ada yang beli, ya kan? Nah, jadi eh, jika kita mendapatkan sebuah mendapatkan konsumen ya, itu dengan cara marketing ya, mendapatkan seorang konsumen itu ya. Jadi kita harus menggunakan cara marketing ya. Jadi marketing itulah cara kita bagaimana memasarkan produk atau barang dan jasa yang akhirnya akan menarik seorang user atau seorang konsumen. Yang selanjutnya adalah investor ya, yang ketiga. Nah, jadi investor itu adalah intinya adalah seorang yang menyokong ya. Jadi menyokong dalam dunia bisnis itu dia menyokong dana, terus membuat ide-ide ya kan, ide-ide terbaru, ide-ide bagus yang akan dipresentasikan oleh investor ya kan. Nah, selanjutnya dia itu akan membuat proposal-proposal yang akan nantinya diserahkan kepada mitra kerja. Nah, jadi istilahnya kalau di investor itu adalah manajemennya, manajer, si manajer dalam pelaku bisnis itu ya. Jadi kurang lebih sama kayak manajer ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah business partner. Nah, atau supplier atau vendor. Nah, jadi mitra kerja ini bertugas sebagai hmm, penyokong atau pembantu dalam kegiatan berbisnis ya. Jadi kayak seperti kita ya, kita aja lah dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan sebagai seorang manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri ya kan tanpa orang lain. Maka kita membutuhkan orang lain untuk bersama-sama kita bertahan hidup atau menjalani hidup ini ya kan. Sama dengan bisnis, dia juga membutuhkan mitra kerja atau mitra bisnis untuk menyempurnakan berjalannya suatu bisnis yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya adalah tahap yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis itu. Jadi yang pertama itu kamu harus punya niat dulu ya dalam hati atau dalam diri kamu, bahwa kamu itu memang bertekad untuk berbisnis ya. Jadi nggak semerta-merta kamu karena itu loh temanku bisa bisnis, kok aku nggak kenapa aku nggak ikutan aja kayak gitu. Nah, itu jangan. Itu nanti akan setelah kamu merasakan susahnya merasakan susahnya berbisnis ya kan, maka kamu akan down, maka kamu akan berhenti dalam dunia bisnis. Itu banyak banget sekali kejadian seperti itu. Jadi kita harus meniatkan dalam diri kita bahwa kita berbisnis karena memang kita ingin terjun ke dunia bisnis, bukan karena orang lain. Selanjutnya tujuannya ya. Jadi tujuannya kamu melakukan bisnis itu apa. Jadi nggak semerta-merta kamu pokok berbisnis gitu kan, itu bisnis gampang aja dan segala macam. Nah, nggak seperti itu. Jadi kamu harus juga punya tujuan. Kamu tuh tujuannya bisnis itu apa gitu loh. Jadi semua itu bakal saat kamu sudah masuk ke tahap selanjutnya, saat kamu kehilangan arah, maka kamu akan kembali ke poin ini ya untuk mengingat kembali tujuanmu tuh sebenarnya apa untuk berbisnis. Nah, maka di situ nanti kamu akan termotivasi lagi untuk melanjutkan bisnismu itu. Nah, selanjutnya itu yang paling penting ya, atau yang paling lumrah yang sering dibutuhkan adalah modal usaha ya. Jadi tanpa modal maka kamu nggak akan bisa apa-apa. Sebenarnya ada yang bisa dilakukan tanpa modal ya, tanpa modal. Tapi itu bisa dibilang modalnya tidak secara langsung. Seperti ada di dalam suatu bisnis itu yang bernama dropshipper ya. Jadi dropshipper itu istilahnya kamu cuman mengoper pesanan dari orang ke toko lain ya. Jadi nanti kamu ambilkan, si konsumen ini pesan ke kamu ya kan, pesan ke kamu, lalu pesanannya ini kamu lempar ke toko yang sudah kerjasama sama kamu. Nah, seperti itu namanya dropshipper. Tapi itu juga membutuhkan modal tapi tidak secara langsung.
Itu modalnya adalah skill berbicara kamu, itu yang digunakan. Nah, selanjutnya itu adalah pasar yang ingin dituju. Nah, ini juga harus jelas ya. Jangan semata-mata kamu cuma ingin bisnis, terus kamu punya modal toh, tapi kamu nggak tahu tujuanmu apa gitu loh. Pasarmu itu apa gitu loh. Pasar yang kamu pengen tuju itu apa? Pasar itu bukan semata-mata pasar yang sering mamamu beli belanja, itu bukan. Jadi pasar pasar bisnis itu ada banyak ya. Jadi pasar bisnis itu semisal kamu, contoh kecil aja, berjualan di kantin ya kan. Di kantin itu kan eh, sudah jelas pasar yang ingin dituju adalah anak siswa-siswa sekolah tersebut. Nah, sudah jelas pasarnya itu adalah itu. Itu adalah contoh kecil dari pasar yang ingin dituju. Adanya sebuah kantin ya, karena eh, ingin menuju, karena pasarnya adalah, pasar yang ingin ditujunya adalah si siswa-siswa ini. Nah, Nah, selanjutnya yang kelima adalah barang dan jasa yang akan dipasarkan. Jadi, selanjutnya kamu juga harus memikirkan, oh, setelah kamu mikirkan, oh ini pasar saya mau nembak, misalnya saya mau nembak siswa-siswa SMK ini, ya kan? Terus barang apa atau jasa apa yang saya tawarkan ke mereka? Nah, itu juga penting. Jadi kamu juga harus jelas ya pasar, barang dan jasa yang akan kamu pasarkan ke mereka-mereka itu. Bisa contoh, bisa makanan ya, kalau di kantin itu biasanya makanan, minuman, terus bisa juga alat-alat tulis dan sebagainya itu. Nah, itu juga barang dan jasa yang apa yang akan kamu pasarkan di pasar yang ingin kamu tuju tuh. Dan yang terakhir adalah manajemen bisnis yang akan dilakukan. Jadi ini tidak wajib, tapi untuk menyempurnakan berjalannya bisnismu ya. Jadi kamu harus mempunyai manajemen bisnis yang bagus ya. Jadi semuanya itu biar nggak keteteran atau nggak keteteran ya. Jadi nggak keteteran, nggak ini kesana melencong kesana nggak ya. Jadi nanti sudah, kalau kamu udah punya manajemen bisnis yang sudah jelas, sudah tertulis, sudah memang kamu mantepkan, maka manajemen bisnis itu akan membantu kamu menyempurnakan berjalannya bisnis yang akan kamu lakukan. Biasanya ya, jadi kalau ini tadi kan cara-cara berbisnis, tahap-tahapannya, terus apa aja siapa aja pelaku bisnis itu ya kan. Nah, untuk di sini kalau biasanya sih yang seperti ini ya, jadi membutuhkan suatu tempat atau toko ya, toko real di sebuah gedung seperti itu ya. Di sebuah gedung seperti itu, nah itu tuh biasanya membutuhkan, untuk kalau cara seperti itu membutuhkan sebuah toko untuk, atau bener-bener ini loh tempatnya bisnis yang dilakukan. Nah, tapi juga ada cara tanpa harus punya toko. Nah, di era digital seperti ini ya kan, pakai smartphone aja kamu bisa jualan. Kamu bisa menawarkan sebuah jasa yang kamu bisa. Sebagai contoh, di Instagram itu kan banyak tuh ya kan, all shop, jualan-jualan yang seperti itu ya kan, jual barang, jual-jual knalpot, jual-jual spare part motor, atau jual skincare ya kan, seperti itu. Nah, jasa biasanya tuh kalau di media sosial ya, jadi ada banyak juga, yang contoh kecilnya adalah jual beli follower ya kan. Jual beli follower itu juga jasa, itu termasuk jasa itu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ya, jadi biasanya itu tidak membutuhkan toko, hanya membutuhkan sebuah gadget atau gawai yang digunakan untuk melakukan suatu bisnis. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang dapat dilakukan bisnis itu ya, bisa melalui secara langsung atau juga melalui secara online, atau seperti all shop seperti itu, atau kamu bisa juga jualan di Bukalapak dan sebagainya. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Nah, eh, selanjutnya adalah, jadi di era digital ini ya, banyak segala hal yang bisa kita akses ya. Jadi sebagai contoh, kita bisa mengakses apapun di HP kita atau gadget kita. Seperti contohnya itu berita, terus
informasi-informasi terbaru atau buku-buku online dan sebagainya ya. Dan itu juga atau enggak tutorial-tutorial ya. Jadi tutorial-tutorial apa gitu kan banyak tuh di YouTube ya. Nah, seperti itu. Nah, juga banyak platform-platform ya, dan searching engine ya seperti Google itu ya, seperti Google, Yahoo. Nah, kalau kamu generasi di atas 90 pasti nggak tahu itu kamu pakai searching engine Yahoo itu ya kan, bahkan jarang, kamu pasti pakainya Google ya kan. Nah, di situ biasanya menyediakan khusus untuk mengakses informasi tentang berita terbaru dari pada setiap hari ya. Jadi seperti halnya itu koran ya. Kalau koran itu kan zaman dulu, zaman bapak dulu itu ya, setiap hari itu pasti ada koran tiap hari itu, setiap hari pasti ada koran-koran baru. Nah, seperti itu. Tapi karena sudah di era digital, koran-koran itu mulai ditinggalkan dan berubah menjadi di situs-situs atau platform-platform atau searching engine seperti itu. Kita banyak bisa mengakses di berita-berita di situ, dan bahkan terbaru, yang lebih terbaru dan bahkan lebih terupdate di situ. Nah, tidak jarang juga ya, jadi dari berita-berita yang kita dapat itu ya, itu juga ada eh, tidak sesuai dengan fakta di lapangan ya, atau bisa dinamakan itu hoax ya. Jadi untuk menyikapi hal-hal seperti ini ya, itu kita perlu menelaah, meneliti dan mencari informasi ya tentang berita yang kita dapat itu dari berbagai macam sumber-sumber. Jadi, nah seperti halnya contoh Bapak itu selalu menyuruh kalian baca jangan dari satu sumber ya, jangan dari satu sumber untuk membaca suatu materi atau mendalami suatu materi ya. Carilah minimal tiga sumber untuk menguatkan informasi yang kamu dapat. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau di berita seperti itu juga. Jadi kita jangan cuma baca di satu tempat berita tersebut, tapi kamu harus mencari referensi-referensi atau tempat-tempat informasi lainnya yang membuktikan bahwa berita itu benar. Nah, seperti itu. Nah, itu pentingnya mencari ya, itu adalah pentingnya mencari referensi atau sumber-sumber lain yang untuk mengetahui suatu kebenaran informasi yang kita terima. Nah, oke, kita akan masuk di tugas ya. Jadi setelah mendengarkan materi yang Bapak sudah berikan, penjelasan yang sudah Bapak berikan, maka selanjutnya kamu akan masuk ke tugas ya. Tugas. Nah, tugas yang pertama ya, kalian bisa lihat di slide ini ya. Di slide ini di lembar kerja refleksi bekali diri. Nah, itu kamu kerjakan di kertas. Nanti Bapak akan sediakan tempat pengumpulannya di Google Classroom ya, untuk tugas pertama ini. Nah, tugas yang kedua, jadi tugas yang kedua adalah berkelompok ya. Nah, kalian bisa baca di situ ya. Jadi yang tugas kedua itu buatlah sebuah kelompok ya yang beranggotakan 6 setiap satu kelompok. Nah, jadi yang kedua, pilihlah dari satu ya, pilih satu dari dua tema tadi yang Bapak jelaskan ya. Jadi yang tadi Bapak jelaskan itu tentang bisnis dan tentang hoax tadi ya kan. Nah, yang ketiga itu cari informasi lebih dalam lagi tentang tema yang sudah kamu pilih bersama kelompok-kelompokmu. Nah, setelah itu rangkum bersama kelompokmu tentang pendalaman materi yang sudah kamu dapat bersama kelompokmu. Nah, yang keempat ya, jadi yang keempat, buatlah video dari tema yang kamu pilih ya. Nah, menjadi sebuah cerita yang bagus, sebagus mungkin. Jangan cuman bisanya main TikTok, kamu bisa bikin video bagus ya kan. Di pelajaran ini ya, pelajaran-pelajaran yang lain, kalau ada tugas berkelompok membuat video, buat sebagus mungkin ya. Buat sebagus mungkin. Karena Bapak pasti akan menghargai, Bapak akan memperhatikan video-video kalian. Bapak pasti akan nonton itu semua video kalian. Gak mungkin gak. Kalau perlu nanti Bapak akan upload di YouTube Bapak, biar semua orang juga bisa lihat video yang kamu buat. Kalau bagus-bagus, kalau video kamu bagus, maka nanti bakal dilihat orang banyak ya kan. Nah, selanjutnya ya, jadi selanjutnya yang kelima, dari
pembuatan video itu ya. Jadi contohnya itu bagaimana sih Pak kok ada membuat video terus jadi sebuah cerita. Nah, jadi contohnya itu bila kamu milih tema bisnis ya. Jadi kalau kamu milih tema bisnis dalam video tersebut, maka berisi cerita tentang seorang yang melakukan bisnis dalam kehidupannya. Nah, jadi nanti kamu berkoordinasi bersama kelompokmu, nanti siapa yang jadi tokoh utamanya, nanti si tokoh utama ini gimana saat mau melakukan bisnis dan saat berjalannya sebuah bisnisnya itu ya. Dan yang kedua, kalau kamu milih tema hoax ya, jadi di videonya itu ceritanya adalah tentang seorang yang menerima atau membaca sebuah informasi ya kan, atau kamu dibuat intro gimana ya. Jadi contohnya intro ada bapak-bapak duduk pagi-pagi minum kopi ya kan, sambil baca berita. Nah, baru beritanya itu ternyata wah simpang siur. Nah, terus bapak jadi mencari informasi-informasi lain di tempat-tempat lain, apakah berita ini benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dalam cerita tersebut bagaimana seseorang menyikapi adanya sebuah berita atau informasi hoax, seperti itu ya. Oke, mungkin sekian itu jadi Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, kalau ada yang kesusahan atau ada yang bingung ya bisa tanya ke Bapak langsung menuju WA, oke? Langsung menuju WA aja kayak biasanya. Jangan lupa dikerjakan, jangka waktu pengerjaan ini lama kok, 2 minggu. Tenang aja, oke? Akhir kata Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.